Shalom 2PM. Shalom. Sekali lagi dengan penuh semangat, Shalom 2PM. Shalom. Aku undang kita untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita mau puji sembah Tuhan kita di tempat ini, amin. Tell me who said that you should not be afraid. Tell me who said that you should trust him instead. His name is Jesus Christ. Tell me who said that there's a second chance. His name is Jesus Christ. Sins are washed away. Raise your voice and sing. We'll never go down, down, down. 'Cause I'll turn it around, round, round. So raise up your hands, for he is risen. So we praise him on the mountain. Everybody rise up, up, up. Give him the best clap, clap, clap. So we'll never go down, down, down. Where we walk with Jesus. Hey! Come on, Tubia! Hey! 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 Come on, Tubia! Tell me about the man born in Bethlehem. His name is Jesus Christ. Tell me about the man who died for my His sins. name is Jesus Christ. Tell me about the man who rose from the His dead. name is Jesus Christ. Resurrected King, resurrected King. Raise your voice and sing. Come on, Tubia! We will never go down, down, down. 'Cause you turn it around, round, round. So raise up your hands, for he is risen. So we praise him on the mountain. Everybody rise up, up, up. Give him the best clap, clap, clap. 'Cause we'll never go down, down, down when we walk with Jesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia Tuhan yang bangkit. Dia Tuhan yang menang buat kita. Katakan 2PM. No death, no life can separate. No fears, no doubt can take away your love. Your love. No death, no life can separate. No fears, no doubt can take away your love. Come on, Tuhan. Katakan buat Tuhan kita. Get up and claim your victory. His light has shined for us to see. Arise, arise. We will never go down, down, down. 'Cause you'll turn it around, round, round. So raise up your hands, for he is risen. So we praise him on the mountain. Everybody rise up, up, up. Give him the best clap, clap, clap. 'Cause we'll never go down, down, down. We are gonna rise up, up, up. Turn it around, round, round. So raise up your hands, for he is risen. So we praise him on the mountain. Everybody rise up, up, up. Give him the best clap, clap, clap. 'Cause we'll never go down, down, down when we walk with you. When we walk with you.
memuji Tuhan? Yang di sebelah kiri masih semangat memuji Tuhan. Sorakan haleluya. Engkaulah atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak sambil bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak tepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kaulah Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang berjaya memerintah selama-lamanya dalam hidup setiap kami. Kami mau selalu memuji muliakan nama Tuhan. Sorakan haleluya. Shalom to PN. Shalom. Luar biasa, silakan duduk teman-teman. Luar biasa sekali ya hari ini. Sebelum kita mau masuk ke pengumuman, aku mau nyebut kalau ada teman-teman yang baru pertama kali hadir, boleh lambai-lambaikan tangannya. Aku udah dapat spill sedikit nih ya nama-namanya teman-teman baru kita, boleh angkat tangan? Ada ini nih, aku sebut aja ya namanya ya. Ada Abel, mana Abel? Welcome Abel di sini. Ada Feby, mana Feby? Halo Feby, selamat datang. Terus ada juga Nur, mana Nur? Ada Nur. Lambai-lambai tangannya, selamat datang semuanya. Tepuk tangan dong teman-teman, tepuk tangan. Welcome home, selamat datang di rumah kita, selamat datang di sini. Semoga kalian bisa terberkati bersama-sama dengan kita. Oke, sebelumnya kita mau kasih persembahan dulu teman-teman. Kita mau persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Teman-teman bisa scan QRIS yang ada di depan kursi teman-teman dan ada di depan juga. Pastikan namanya GBI PRJ ya teman-teman. Sebelum itu kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau Tuhan yang baik sama kami. Engkau Tuhan yang mencukupkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami. Kalau sebentar kami mau memberi sedikit dari berkat-Mu Tuhan, sucikan dan kuduskan apa yang kami berikan ini supaya menjadi kemuliaan dan bisa memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Luar biasa. Hari ini kita lumayan ya teman-teman, ada pengumumannya lumayan nih teman-teman. Yang pertama, seperti biasa kita ada cool. Yang udah ikut cool lambai-lambaikan tangannya, mana? Dengan bangga dong teman-teman, lambai-lambaikan tangannya. Lihat kanan kirinya masih ada yang gak lambai-lambaikan tangan gak nih? Langsung aja nih gembala-gembala cool dilihat-lihat nih ya. Ada yang baru gak nih? Ada yang bisa diprospek gak nih untuk masuk cool? Cool itu luar biasa banget teman-teman, bukan cuma kumpul-kumpul biasa ya. Tapi kita tuh butuh komunitas teman-teman. Kita gak bisa jalan sendiri, kita gak bisa hidup sendiri. Dan 1 minggu itu kita butuh penguatan dari yang lain teman-teman. Dan dengan ikut cool ini, banyak hal yang bisa kita dapat, banyak hal yang bisa memberkati kita. Lewat cerita teman-teman kita itu juga bisa jadi kekuatan buat kita teman-teman. Ya, kita tuh punya banyak banget cool, bisa dilihat sendiri, ada online, ada offline, semuanya ada teman-teman. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman aja ya. Aku call-nya online teman-teman. Jadi aku kerja jauh, terus aku awalnya tuh kayak, aduh gue bisa gak ikut cool karena
jauh banget kerjaan gue gitu. Tapi untungnya ada Cool Online teman-teman. Jadi semua itu bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan kita tetap pasti bisa terberkati bareng-bareng di dalam Cool itu teman-teman. Amin. Amin. Terus yang selanjutnya kita punya volunteer. Yes. Volunteer kita ada banyak banget teman-teman. Kita bisa kita bisa mengeluarkan apa yang menjadi kerinduan kita, yang menjadi talenta kita, semuanya bisa dikeluarkan lewat volunteer ini teman-teman. Kita mau pelayanan dan kita mau memberkati orang lain lewat apa yang kita punya. Ada Sunday Service, Creative Team, Praise and Worship, Nursery Team, semuanya ada teman-teman. Dan ketika kita melayani kita juga pasti terberkati teman-teman. Ya, amin, amin. Selanjutnya, wah ini spesial nih teman-teman. Ngomong-ngomong soal talenta ya, kita punya audisi dancer. Yang merasa punya talenta menari, yang bisa menggerakkan badannya gitu ya teman-teman ya. Ada audisi dancer teman-teman. Di sini kita ada persyaratannya, wanita umurnya maksimal 35 tahun memiliki skill basic menari gitu ya. Please daftar teman-teman, ini luar biasa banget. Tim dancer kita growing banget teman-teman dan kita ngelihat bagaimana luar biasanya mereka minggu lalu gitu ya. Keren banget teman-teman. Join untuk audisi dance kita ya. Ada di tanggal 4 Mei jam 4 gitu ya sampai selesai. Ada kontak personnya, ada Yulvinda dan Samantha. Boleh lambaikan tangannya, mana Yulvinda sama Samantha nih. Wah itu luar biasa ada di depan situ ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Ini juga spesial. Kita mau mendengarkan sesuatu yang spesial dari teman kita yang sangat-sangat spesial. Kita beri tepuk tangan buat Raymond. Shalom semuanya, shalom. Ya, pantun dulu kali ya, pantun. Jalan-jalan ke Solo. Cakep. Halo. Ya, perkenalkan nama aku Raymond dan hari ini aku mau present tentang brew. Jadi ini culture-nya 2PM nih. Mulai dari B, we belong to the house. R, we are responsive to God's word. E, we are expressive in our worship. Dan hari ini aku mau bawain yang ini nih, yang paling bawah. We are warm towards each other. Nah, kenapa sih kita harus warm? Sebenarnya warm itu adalah entry point dari yang atas-atas tadi. Jadi kalau kita hangat satu sama lain, kita bisa otomatis temenan, kita saling kenal, dan kita akan feel belong gitu. Dan saat kita feel belong, kita otomatis bisa lebih ekspresif dan kita bisa lebih responsif lagi gitu. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Nah, kita hari ini mau denger nih. Kadang ada yang nanya, kok aku orangnya introvert, aku orangnya awkward, nggak bisa berword-word. Hey, aku orangnya juga introvert loh. Ini aku deg-degan nih. Aku orang introvert, tapi lama-lama kalau kalian baru masuk itu pasti introvert dulu. Lama-lama juga kalian pecicilan sendiri. Coba lihat tadi WL yang tadi tuh PC. Itu dia juga dulu awal-awal diem-diem gitu. Dan lama-lama dia akan ya cair sendiri. Lama-lama jadi pecicilan kayak sekarang. Tapi aku nggak tahu mau ngomongin apa kok. Hey, mana tim CX suaranya, tim CX? Tepuk tangan dong buat tim CX. Nah kita bahkan 2PM nyediain tim CX loh buat ngajakin kalian ngobrol. Nah kita ada 3 fakta menarik nih. Fakta pertama, kalian gak akan nyaman di sini kalau kalian gak mau buka diri kalian. Kalau kalian gak mau buka hati. Iya benar, kita ada tim CX buat ngajak kalian ngobrol. Tapi kitanya juga takut kalau kaliannya merenung sendiri gini, diem. Kita juga takut gitu ngajak ngobrol kalian. Jadi kita kerjasama ya, kita kerjasama. Fakta nomor 2, kita itu di 2PM ini gak ada yang namanya SKSD, itu gak ada. So asik itu gak ada. Justru kita mau kenal sama kalian, kita mau lebih dekat sama kalian. Ayolah, JB aja sama kita gitu. Kita di sini 2PM nggak ada yang namanya geng-gengan, bener nggak semuanya? Amin. Nah, fakta nomor 3 nih, ini yang paling maut nih. Senyum itu tuh nggak susah. Yang susah adalah jaga image, gitu. Nggak keren kalau nggak senyum. Mana? Bang Tio boleh berdiri bang? Tepuk tangan dong Bang Tio.
Coba lihat senyumnya, gila keren banget. Ini baru keren. Gue kalau ketemu Bang Tio, wih keren banget tuh Bang, wih gokil. Thank you Bang, thank you. Jadi ini baru keren teman-teman. Nah jadi tunggu apa lagi sih? Ayolah kita coba, kita lebih warm bersama. Kita mulai buka hati kita, lebih senyum gitu. Dan mau coba praktek dulu kali ya. Coba semua berdiri dulu sebentar. Cari 2 orang yang mukanya nggak familiar, mukanya kalian nggak kenal. Cari 2 orang, tanya namanya, tanya kamu kerjanya apa, kamu tinggalnya di mana. Kalau bingung mau ngomong apa, bilang aja Happy Sunday bro, God bless you. Nah, sip, mantap. Ya sip, cukup. Thank you, tepuk tangan buat semua. Gimana rasanya? Pasti rasanya lebih cair kan, lebih warm kan, lebih enak dong. Ya, sip, segitu aja sih. Tepuk tangan buat Tuhan, kasih kemuliaan. Thank you semuanya. Thank you Raymond, hai, luar biasa. Tapi benar sih teman-teman gitu ya, warm itu tuh 2 arah gitu loh. Awalnya aku juga diem-diem aja di sini, belum di-discover aja teman-teman ya. Kalau udah di-discover, kita buka hati untuk lebih dikenal lagi, untuk bisa bergabung di komunitas Kerajaan Allah ini. Berbeda teman-teman ya, berbeda gitu. Kita jadi lebih lepas, kita jadi lebih happy. Ke gereja juga semangat gitu loh teman-teman ya, luar biasa. Oke, kita lanjut pengumuman ya. Kita ada nextnya adalah social media 2PM, luar biasa. Di follow teman-teman kalau belum di follow ya. Postingan-postingannya luar biasa sekali, memberkati sekali. Dan kita juga mau tergabung di dalamnya ya teman-teman. Next, hari ini kita juga ada yang spesial teman-teman. Coffee Lounge. Ini spesial setiap bulan kita adain teman-teman di akhir minggu ya, di akhir bulan ini. Dan kalau teman-teman mau jangan langsung pulang gitu loh. Kayak kita warm towards each other dengan a cup of warm coffee di belakang gitu ya. Kita bisa bareng-bareng kayak ngopi-ngopi, makan-makan gitu. Kita bisa saling mengenal, kita bisa praktekin tadi ya hangat kepada satu sama lain itu. Dan aku yakin banget gitu loh, dari kita membangun hubungan juga kita pasti diberkati lewat Coffee Lounge ini. Siapa yang ikut Coffee Lounge? Angkat tangan dulu dong. Wah, banyak banget teman-teman, jangan sampai kelewatan ya hari ini ya. Oke, terakhir kita punya namanya prayer request teman-teman. Jadi tim sosial media kita setiap akhir minggu membuka room di sosial media buat prayer request. Kalau ada teman-teman yang mau didoakan, yang ada pergumulan, yang sedang mengalami sesuatu dan butuh didoakan, kita akan bersama-sama doain teman-teman. Kita akan bersatu hati, kita mau dukung teman-teman lewat doa. Oke, kita mau bangkit berdiri. Kita mau berdoa buat teman-teman kita. Ada beberapa yang masukin prayer request di minggu ini. Dan kita mau satukan hati teman-teman. Kita mau mendukung teman-teman kita. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau mendukung teman-teman kami lewat doa Tuhan. Kami mau dukung teman-teman kami yang sedang mengalami kesulitan dalam bisnis dan pekerjaannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, cuma Tuhan yang akan membuka jalan. Ketika Tuhan udah buka jalan, gak ada yang bisa menutupnya Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang lancarkan pekerjaan dan bisnisnya Tuhan. Engkau yang bantu dia Tuhan, Engkau yang tuntun dia, apapun yang dia kerjakan. Biarlah hatinya tergantung sama Engkau Tuhan, hatinya menempel sama Engkau Tuhan. Apapun yang dia lakukan, biarlah Tuhan Engkau yang turut campur tangan Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga salah satu teman kami Tuhan. Untuk mereka bisa ikut sama Engkau Tuhan, untuk bisa percaya sama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat satu orang, satu keluarga bisa dimenangkan Tuhan. Dan satu surga akan bersorak-sorai Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai teman kami ini menjadi berkat di tengah keluarganya Tuhan. Engkau akan memakai teman kami ini menjadi contoh di keluarganya. Dan kami percaya Tuhan, lewat Engkau Tuhan, lewat kasih karunia dari Engkau, lewat pertolongan dari Engkau, teman kami ini akan bisa membawa keluarganya untuk kembali sama Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk kesembuhan keluarga yang masuk ICU Tuhan, dan kondisinya sedang memburuk. Tuhan, kami percaya Engkau mati di kayu salib bukan cuma untuk menebus dosa kami Tuhan, tapi juga untuk menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, keluarga teman kami ini sudah disembuhkan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk papanya Tuhan,
Untuk Papa salah satu teman kami yang sedang berjuang melawan kanker Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus Papa, teman kami sudah disembuhkan Tuhan. Kami bersatu hati, kami mendoakan Tuhan kesembuhan terjadi Tuhan. Mujizat-Mu terjadi untuk teman-teman kami Tuhan. Kuasa kesembuhan Tuhan terjadi di tengah-tengah keluarga ini Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita semua percaya bahwa Tuhan kita yang kita sembah, Dia yang sudah bangkit di atas kayu salib. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita, amin. Amin. Pada saat Yesus melakukan mujizatnya, Dia hanya ingin kita untuk menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita baginya. Karena itu siang hari ini teman-teman, mari kita berikan hidup dan hati kita untuk Tuhan. Mari kita meminta agar Dia hadir di tengah-tengah hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu.
rasakan damai-Mu hanya dekat. Inilah pernyataan iman kami Tuhan Yesus. Aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu kami berserah. Yesus sumber, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Mari sama-sama kasih tepuk tangan. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu kami berserah Tuhan, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Kami percaya padamu, biarkan bebaskan roh-Mu untuk sembah Tuhan. Haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau Yesus, tiada Allah yang seperti Engkau Allah kami Yesus. Tiada Allah kaya daya kaya siara rara. Kami percaya padamu penyelamat kami. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Biarlah Kau beracara bagi kami di tempat ini. Kau lawan setiap kami. Engkau yang layak dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Tiada kaya dada raba ya syara raba. Namamu Yesus yang terbesar. Walau sekalipun kami berjalan dalam lembah gelap, tapi Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Kami mau selalu percaya menyembah layak itu. Tiada rara batanya syara rara. Terima kasih Tuhan kasih setiamu. Melainkan semua karena kebesaran-Mu Yesus. Biarlah kaya dapat kaya syara raba syara. Biarlah Kau terus bekerja di tempat ini Tuhan. Biarkan Kau terus mendengar setiap pujian penyembahan kami. Ditinggikan Engkau Raja, dimuliakan Engkau Tuhan. Mari terus sembah Tuhan. Mari
kami sembah. Kami mau terus memuliakan-Mu Tuhan. Sungguh Kau Allah yang layak terima segala pujian. Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh hebat, sungguh luar biasa Tuhan. Kami gak mau berhenti sampai di sini Tuhan. Kami mau terus persembahkan yang terbaik. Kami mau terus sembah, kami mau terus puji, kami mau terus agungkan nama-Mu yang besar Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbanan-Mu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, Dia Raja kami. Dengan harga tertinggi dan Kau beri, menjadi anak-Mu, Bapa Kau Rajaku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Come on, 2PM dengan iman kita mau katakan sekali lagi. Bukan dengan kekuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena salib-Mu Tuhan aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi dan Kau beri, Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi dan Kau beri, Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa Kau Rajaku. Come on, 2PM, kita mau sorakan, kita mau serukan semua karena Jesus. Segala yang baik ada karena-Mu. Katakan mata kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Mataku tertuju hanya pada-Mu. Segala yang baik, segala yang baik
Rajaku. Bertahta Tuhan di hati kami, bertahta di pikiran kami, bertahta di hidup kami, bertahta di pribadi kami, bertahta di segala hal yang ada di tempat ini, di gereja ini, bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Nama yang tertinggi, nama yang termulia, nama yang penuh dengan kuasa, nama di atas segala nama, nama yang sanggup, nama yang menyembuhkan, nama yang luar biasa, nama yang bisa kuandalkan, nama yang bisa terus ditinggikan melebihi dari segala kondisi, nama yang menanggung segala dosa-dosa, nama yang mati buat kami, nama yang memberikan kehidupan buat kami, nama di atas segala nama yang kami sembah, Raja kami, Yesus kami, namanya siapa? Sungguh Engkau Raja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat hadirat seorang Raja di tengah-tengah kami. What an honor it is to be in the house of the Lord this afternoon. Jemaat TUPM boleh kita diam sejenak, gak usah angkat tangan, gak apa-apa, it's free, but in the next 1 minute mari kita hormati kehadiran Sang Raja di tengah-tengah kami. We honor you. We worship you, our holy King. Kami tinggikan Engkau lebih dari segala-galanya. Dan yang setuju dengan saya semua katakan amin. 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 Hi, it's good to be back here in the house of the Lord di 2 PM ini. Saya bersama dengan istri saya sangat amat mengucap syukur setiap kali kita diundang ke tempat ini, melihat begitu banyak anak-anak muda yang cinta Tuhan. Jam 2 siang tuh jam-jam peran untuk ke mall, tapi kalian di sini luar biasa sekali. Boleh kasih tepuk tangan buat kalian semua. Tengok kanan dan kiri, katakan kamu keren tapi Yesus lebih keren, katakan begitu. Saya tentunya nggak sendirian, saya bersama dengan istri saya, Jessica, she's standing right in front, di depan ini. Boleh silakan duduk sejenak. Dan sebelum saya lanjut, saya ingin untuk kita semua bisa melihat video di belakang ini. Setelah itu saya akan memberikan firman Tuhan. So berikan kemuliaan kepada Tuhan sekali lagi, silakan. Sudah selesai, it is finished. Sebelum saya lanjut, saya ingin memberikan salam saya kepada Dr. Yanto selaku gembala di tempat ini. Salam dari saya dan juga Pastor Jimmy selaku gembala senior dari IFGF Jakarta. Sungguh sekali lagi kehormatan untuk saya bisa berada di tengah-tengah kalian semua.
I'm very impressed ya dengan apa yang kalian kerjakan di tempat ini. Saya dengar tadi tim musiknya benar-benar in-house dan apa yang sedang dibangun di sini is a very community-based church. I love community, especially teman-teman yang profesional. Kalian tidak harus hidup sendiri. Benar nggak? Tidak harus hidup sendiri, makanya butuh komunitas yang namanya cool. Katakan cool. Say with me, it is cool to be in the cool. Nah kalau ada yang kanan kiri belum masuk cool, tolong diajak ke cool karena it is a good time untuk kalian bisa berada di cool. Dan saya tadi di backstage saya ketemu sama Caca, ternyata kita punya mutual friend, dia dari San Francisco. Saya juga baru balik dari San Francisco, sendirian, istri saya nggak ikut, Tuhan ampuni dia. Jadi saya tidur sendiri, saya paling gak suka tidur sendirian, jadi tidurnya itu udah pasti nyalain laptop, terus udah gitu lampu mesti nyala semua, ya begitulah ya. Tidak baik untuk seorang laki itu sendiri. Dan pas saya pergi ke sana, ada berita yang menggoncangkan sehingga membuat saya sebagai fans NBA, ada yang suka NBA di tempat ini? Ada yang suka basket di tempat ini? Serius? Ada yang suka, tahu kan Michael Jordan, tahu? Tahu Charles Barkley, tahu? Kobe Bryant, tahu? Udah meninggal, tahu orangnya? Udah tahu kan? Tahu yang namanya Stephen Curry, tahu? Dari tim mana? Chicago Bulls, bukan, Golden State Warriors. Siapa yang suka Stephen Curry? Siapa yang percaya bahwa dia adalah manusia yang paling disayang Tuhan? Soalnya shootnya jago sekali. Saya bingung, bisa kayak gitu orangnya. Dan hari pas begitu saya di sana, saya menemukan sebuah berita yang sebenarnya nggak enak. Apa nggak enaknya? Ada perubahan di roster Golden State Warriors. Ada yang tahu maksud saya? Tiba-tiba ada satu orang namanya Jimmy Butler. Am I speaking to somebody this afternoon? Jimmy Butler dari tim Miami Heat yang jago di sana, tiba-tiba dia minta dipindahkan ke Golden State Warriors. Dia seorang yang fighter sekali, playoff-nya jago banget. Dan tiba-tiba dari Eastern Conference dipindahin ke Western Conference. Saya bingung, aneh sekali. Tadinya bajunya warna merah, sekarang bajunya warna, saya mau ngomong pink tadi salah, biru, warna biru. Dan ternyata dia bagus banget mainnya di sana. Dan akhirnya as we all know, Golden State sekarang bisa masuk ke tim playoff. Hopefully mereka kalah lawan Los Angeles Clippers. In Jesus mighty name I pray. Amin. And on the other hand, apa yang terjadi? Ada sebuah trade yang lain. Luka Doncic, tahu Luka Doncic? Luka Doncic yang tadinya jersinya warnanya biru di Dallas Mavericks, tiba-tiba pindah ke jersey kuning. Siapa yang suka Lakers di sini? Lakers, Tuhan kau tahu isi hati dia salah. Ubahkan dia ke dalam situasi yang benar, yaitu Los Angeles Clippers. Luka Doncic tadinya yang pakai baju biru, tiba-tiba bajunya warna kuning. Dan tiba-tiba Lakers jago. Wah, Lakers jago kan? Lakers jago. Bisa main sama LeBron James, kakek-kakek umur 40 tahun. Dan bagus timnya tahun ini. Dia trade siapa? Dia trade Anthony Davis, orang yang semestinya jago banget, pindah ke Dallas Mavericks. Tapi begitu pindah, apa yang terjadi? Injured, ya kan? Injured, ya, udah kakinya udah injured. Kyrie Irving yang jago juga, injured juga. Akhirnya Dallas Mavericks bobrok timnya. Saya bingung, ini NBA banyak banget perubahannya. Saya baru pergi beberapa minggu, tiba-tiba banyak sekali perubahan yang saya nggak bisa catch up. And then on top of it all, saya lagi scroll lagi. Ada perubahan yang terjadi di salah satu sport yang saya suka. F1. Ada yang suka F1 di sini? F1. Saya ngelihat orang yang namanya Lewis Hamilton. Mobilnya warnanya merah. Saya bingung. Kalau fans F1, dia ini adalah champion 8 kali, mobilnya Mercy. Tiba-tiba mobilnya Ferrari. Sampai sekarang saya tiap kali ngeliat F1, saya bingung. Ini kok
Aneh banget, tiap kali warnanya hitam, mobilnya keren. Saya sampai beli Legonya, saya pajang Legonya. Keren sekali, tiba-tiba saya harus ganti Legonya. Karena Lewis Hamilton udah gak ada di tim itu lagi, dia pindah ke tim Ferrari. Perubahan. Menang gak? Enggak sih, gak menang. Itunya gak berubah, tetap aja jelek. Masih bagus tim-tim yang lain. Tetapi aneh banget ngelihat dia di sana. Di tengah-tengah perubahan ini, anak saya tiba-tiba samperin saya. Daddy, do you know John Cena? Ada yang tahu John Cena? Nah, jujur, nggak dosa kan? Tanya dulu. Dosa nggak? Nggak, jangan ngelakuin di rumah ya. Ada yang tahu John Cena? Tadi nyanyi sebelah kanan. Tahu? John Cena selama 25 tahun is one of my son's favorite wrestler. Daddy, John Cena. Iya, kenapa? John Cena. Yes, I heard his name. Kenapa John Cena? John Cena is a bad guy. Masa? Yes, John Cena mukul Cody Rhodes. Oh no, the world is about to end, dia bilang. Ini bentar lagi kiamat karena selama 25 tahun karir John Cena ini orang yang baik tiba-tiba. Kalian tahu kan kalau wrestling ini cerita doang, ini gak bener, saya mau kasih tahu aja ini cerita. Dan dramanya tuh di flip. Tiba-tiba John Cena selama 25 tahun jadi orang baik, jadi Superman, jadi Captain America, tiba-tiba jadi jahat. Mau menghancurkan wrestling dunia katanya. Oh my goodness, the world is changing, dia bilang. It's the end of the world, I should receive Jesus. Dari sini saya mengambil kesimpulan, ini baru pergi sebentar doang. Dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa perubahan itu gak menunggu waktu. Kita hidup di dalam situasi dan kondisi yang selalu berubah. Gak nungguin kita siap untuk berubah apa enggak, tapi perubahan pasti akan terjadi. We will never live without change. Ada orang yang mengatakan begini, the only thing that is constant in life is change. Ada hal yang selalu konstan dalam kehidupan, yaitu adalah perubahan. Katakan sama-sama dengan saya, perubahan. Ngomong ke sebelah kiri kamu, perubahan. Yang sebelah kanan, makanya lu harus berubah, 1, 2, 3. Makanya lu harus berubah, Berubah untuk lebih baik. I don't know about you ya, but saya udah kepala 4 nih ya. Jangan bro, udah encok, udah berasa gitu ya. Udah mulai gak relate dengan hal-hal yang baru, apalah anakku ngomong apa, ski apalah gitulah, gak ngerti lah. Terus udah ya itulah ya, badan saya udah mau ya. The older you get, itu gak gitu suka dengan perubahan gitu. Ya gak sih Om? Bener ya Om ya? Ya, semakin mature, semakin tua gak enak. Semakin mature, semakin kita tuh lebih gak suka dengan perubahan. Dengan perubahan, change, kalau saya boleh jujur, it's not comfortable. Perubahan itu nggak nyaman, apalagi di usia-usia yang profesional. Baru dapat kerjaan yang enak, baru dapat your own desk. Baru jadian, siapa yang baru jadian tahun ini? Ada? Cia-cia banyak banget. Baru jadian, ada perubahan. I don't know about you, but there's a lot of people in our church, di gereja, yang merantau ke Jakarta. Baru enak, perubahan. Change is never comfortable. Tetapi perubahan ini kita gak bisa abaikan. Kita gak bisa lari dari perubahan. What we need to do as Christians adalah begini. We need to embrace, we need to adapt, and we need to walk through it. Kita perlu memeluk perubahan. Bahasanya memeluk, enak banget. Memeluk. Menerima perubahan. Karena perubahan adalah bagian dari hidup. Dan ketika kita menerima perubahan, kita harus belajar untuk mengadaptasi perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan gak cuma yang mengadaptasi, tapi kita harus jalan melewati perubahan ini.
Sehingga kita bisa belajar sesuatu hal yang baru. Kalau kita ngelihat dari kecil, one day you may be in one school, terus tiba-tiba your parents move you to another school. Mungkin kita udah pindah ke middle school, udah gitu kita ke high school. Dari high school kita pindah ke college. Di college kita ketemu dengan teman-teman yang baru. Udah gitu kita dipindahkan ke teman-teman yang baru lagi karena pekerjaan. Mungkin kita dulunya mungkin share room sama sibling kayak anak saya. Yang cewek dan cowok. Tadi kita tuh bersatu keluarga, kita kan bertiga gitu ya. Maksudnya bertiga, anaknya 3. Cukup dalam nama Tuhan Yesus gak mau ada lagi. 3 aja, 3. Katakan amin, 3. Amin. Kok gak ada yang ngomong amin? Ntar 4. Tanggung jawab loh kalau orang yang bayar uang sekolah. 3 anak, kita 3 anak dengan 2 orang tua sekamar tadinya. Terus akhirnya karena anak saya yang pertama udah mulai teenager, kita decide kayaknya lebih baik dia di kamar sendiri. Papanya karena punya isu susah melepaskan anak yang pertama karena cewek, maunya dekat sama papanya. Jadi maunya terus gitu. Jadi pas istri saya bilang dia harus pindah kamar, papanya yang sedih, anaknya yang happy. Jadi saya punya isu itu dan Tuhan sudah melepaskan saya, memberikan saya kebebasan karena I embraced it, I adapted and I walked through it. Sehingga kita sekarang bisa punya beberapa ruangan untuk anak-anak bisa bertumbuh secara pribadi masing-masing. So setiap dari kita we have to embrace this change. Karena saya percaya because with changes there is progress. With changes there is growth. With changes there is maturity. 3 hal ini yang saya pelajari dengan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Progres itu baik. Benar? Katakan amin. Progres baik. Growth adalah sesuatu yang kita harus alami di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita itu sehat, pasti kita akan bertumbuh, benar? Kalau kita bertumbuh, pasti kita akan berbuah, benar? So nggak cuma hanya progress is good, tapi growth ada sesuatu yang kita harus alami setiap hari. Dan nggak cuma hanya itu aja, kita harus belajar untuk menjadi mature. Karena maturity is part of life. Dan hari ini saya ingin bawa kepada suatu situasi yang jarang sekali diceritakan tentang perubahan. Yaitu bagaimana bangsa Israel mengalami kekalahan. Biasanya kan menang. Tapi mereka mengalami kekalahan sehingga ada perubahan yang mengubah mindset mereka. Dan pas ada perubahan terjadi itu mereka pada bingung semua. So let's dig deep tentang apa yang terjadi dengan bangsa Israel. But before I go there, let me tell you. Alasan kenapa orang itu gak mau berubah, kebanyakan adalah satu kata ini dengan 4 huruf. F-E-A-R, yaitu fear. The reason why people is afraid of change is fear. Fear apa? Ketakutan apa? Ketakutan akan hal-hal yang mungkin gak diketahui. Ketakutan akan apa mungkin yang akan terjadi, gak tahu ketakutan. Ketakutan apa? Apakah gue bisa atau enggak? Apakah aku cukup mempunyai untuk aku bisa melewati ini semua atau enggak? Apakah aku punya teman-teman untuk berjalan? There's a lot of things yang membuat kalian takut sehingga kalian gak mau berubah. Sehingga kalian lebih memilih untuk udahlah yang penting gue kayak dulu aja. Sama seperti orang Israel kan. Dibawa ke sebuah perubahan yang harusnya menuju ke tanah perjanjian. Tapi yang mereka katakan apa? Lebih baik gue di sana aja. Fear may be hard, but fear is needed. Dan bagaimana caranya untuk kita bisa mengatasi fear ini? Ada satu firman mengatakan perfect love casts all of our fears. Dan aku berdoa hari ini, by the end of the service, aku berdoa setiap dari kita akan dipenuhi kasih Tuhan yang sempurna. Sehingga segala ketakutan, segala kekhawatiran untuk kita menghadapi perubahan ini bisa lenyap. Yang percaya katakan amin.
Mari kita buka 1 Samuel 4 ayat 6 sampai 7. 1 Samuel 4 ayat 6 sampai 7. Yang terjadi adalah orang Filistin sedang menyerang orang Israel dan terjadi kekalahan di sana. Nanti kita akan baca ayat-ayat sebelumnya. Dan di sini ada statement yang dikatakan orang Filistin. Orang Filistin juga mendengar bunyi sorak itu lalu mereka berkata, mengapa orang-orang Ibrani itu bersorak-sorak? Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa peti perjanjian Tuhan telah tiba di perkemahan Ibrani, mereka menjadi apa? Mereka menjadi takut dan berkata, ada dewa datang ke perkemahan mereka. Celakalah kita, belum pernah kita mengalami hal seperti ini. Orang Filistin pun mengatakan pada saat itu belum pernah mereka mengalami hal seperti ini. There is a change and they became afraid. Ini maksudnya apa ya? Let me tell you the backstory. Mari kita baca. 1 Samuel 4 ayat 2 sampai ke 3 sebelumnya. Tentara Filistin mulai menyerang dan setelah pertempuran berlangsung dengan sengit, tentara Israel kalah. Dan kira-kira 4.000 orang tewas di medan pertempuran itu. Ketika sisa tentara yang kalah sudah kembali ke perkemahan, para pemimpin Israel, boleh digarisbawahi, para pemimpin Israel berkata, mengapa gerangan Tuhan membiarkan kita dikalahkan orang Filistin pada hari ini? Kenapa Tuhan biarin kita kalah? Biasanya nggak pernah kalah, tapi kenapa hari ini kalah? Orang Israel pun nggak cuma orang Filistin, mereka pun juga mengalami perubahan. Mereka juga bingung, kok kita bisa kalah? 4.000 mati. Dan mereka lari kembali kepada campnya dan mereka berkata, kok bisa kalah, there is a change that happened. Orang-orang Filistin mengatakan mereka menang dan Israel kalah. Mereka bingung. Dan di situ ada para pemimpin orang Israel dan mereka bertanya dan berkata, kenapa pemimpin itu adalah orang-orang yang sudah tua. Orang-orang yang dulu sudah mengalami sebelumnya, mengalami kemenangan sebelumnya, mengalami kegagahan sebelumnya. Dan tiba-tiba mereka bilang, kok bisa kalah hari ini? Biasanya gue gak pernah kalah. Kok bisa kalah? Oh, I know why. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan begini, mari kita ambil peti perjanjian Tuhan dari Silo dan kita bawa kemari supaya Tuhan mau menolong kita dan menyelamatkan kita dari musuh. Mereka bilang, gue ingat dulu waktu perang ada peti perjanjian Tuhan di tengah-tengah, makanya kita menang. So this is what we're gonna do. Mari kita ambil peti perjanjian itu, kita bawa ke tengah-tengah dan pastinya kita akan menang. Dan di saat itu ayat yang awal kita baca, orang-orang Filistin mengatakan, oh no, celakalah kita. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka takut. Orang Filistin takut. Yang tadinya mereka menang, akhirnya mereka kayaknya bakal kalah nih karena ada tabut perjanjian. Orang Israel yang tadinya kalah, mereka pikir gue bakal menang nih karena ada tabut perjanjian. Ikutin senarionya, ikutin. Tapi pada akhirnya yang terjadi di luar ekspektasi semua orang. 1 Samuel 4 ayat 10 sampai 11. Kemudian berperanglah orang Israel dengan orang Filistin dengan sangat sengit, ngotot. Dan mereka mengalahkan tentara Israel, loh malah kalah. Karena kok malah kalah? Orang Israel lari ke kemahnya masing-masing dan dicatat di firman Tuhan, sungguh besar kekalahan itu. 30.000 prajurit Israel telah gugur, peti perjanjian Allah malah direbut musuh Israel dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Eli ini adalah nabi pada saat itu yang kehidupannya udah jauh sekali dari Tuhan. Salah satu pemimpin di sana. Dan mereka tewas. There's a change, ada perubahan yang di luar ekspektasi dua sisi.
Dan hari ini saya ingin memberikan sebuah tips, 2 buah tips. Bagaimana kita bisa menghadapi perubahan seperti demikian. Dan kenapa perubahan ini terjadi dalam kehidupan kita, apa maknanya dan apa yang kita bisa ambil dari semuanya ini. Sehingga kita menjadi orang yang selalu siap menghadapi perubahan. Yang mau katakan mau. Yang pertama, a new challenge requires a new experience with God. A new challenge requires a new experience with God. Tadi saya katakan para pemimpin-pemimpin orang Israel. Kalau di bahasa aslinya adalah para tua-tua. Orang yang sudah melewati sebelumnya, mereka berkata, ambil tuh tabib perjanjiannya, ambil peti perjanjiannya, dan pasti kita akan menang. Karena dulu kayak begitu, maka sekarang pun pasti kita akan menang. Listen, God is love, amin. Tapi kasih itu nggak stagnan. Kasih itu ada nyawanya. Kasih itu hidup. Kasih itu bisa bertumbuh. Dan yang saya mau katakan kepada teman-teman di tempat ini, jangan hanya cukup menerima kasih itu sekali aja, tapi mengalami kasih Tuhan itu setiap hari dalam kehidupan kalian. Anak-anak musik, tadi di praise and worship, pernah gak nyanyi lagu yang sama, tapi experience-nya beda? Sering apa sering? Sudah berapa kali haleluya 12 kali kalian nyanyikan di dalam gereja ini? Udah 1474 kali kira-kira lah. Millions of hallelujahs yang diteriakkan di tempat ini. But every different hallelujah somehow, some way, is a new experience. Kasih Tuhan sama gak dulu sekarang dan selama-lamanya? Sama apa sama? Tapi apakah kita bisa mengalami kasih Tuhan secara berbeda setiap hari? Kuasa Tuhan itu berubah gak dulu sekarang dan selama-lamanya? Tapi saya percaya sekali bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Itu terkadang bisa berbeda setiap hari. God works in a different way. Tapi seringkali kita suka mengotakkan Tuhan. Oh, kalau cara Tuhan dulu seperti ini, ya cara Tuhan pasti akan seperti ini. Kalau Tuhan maunya begini, pasti maunya begini. Listen, kita ini terbatas, Tuhan tuh gak terbatas. Cara Tuhan itu bukan caranya kita. Dan saya sangat percaya ketika kita dihadapkan kepada sesuatu perubahan, akan ada sesuatu hal yang baru yang kalian akan alami bersama dengan Dia. And I pray that each and every one of us, every single day, you will experience God's love in a different way. Makanya setiap hari itu ada hal-hal yang baru terjadi. Setiap hari ada, udah ngomongnya gak enak, masalah lah, ngomong masalah. Ada masalah yang terjadi. Ada challenges yang terjadi. Kenapa? Karena Tuhan mau untuk kita bisa mengalami Dia kayak baru lagi. Mengalami kasih mula-mula baru lagi. Sehingga saya sering katakan kepada teman-teman di praise and worship, jangan selalu mengutip hal-hal yang terjadi 27 tahun yang lalu. Apakah kamu tahu bahwa Tuhan baik buat kamu hari ini? Apakah engkau tahu bahwa Tuhan itu baik buat kamu detik ini? Apakah engkau tahu bahwa Tuhan itu setia sampai sekarang? In the next 1 minute, let's exercise sama-sama. Apa hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kalian secara pribadi? Tengok kanan kiri, tengok kanan kiri. Selama 1 menit. In the last 24 hours. Ingat, 24 jam. Jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh. 24 jam terakhir. Saya kasih waktu 4 detik buat mikir. 1, 2, 3, 4. Udah kepikiran? Share. The last 24 hours aja. Last 24 hours. Apa sih yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kalian? The last 24 hours. Jangan lihat saya. Share. Satu dengan lain. Share. 24 jam terakhir aja. Share. Siapa yang di sini mendapatkan cerita yang luar biasa? 1, jujur, gak apa-apa. Siapa? Istrinya tadi share berarti Pastor Eradi. In the last 24 hours, saya mau kasih tahu. Saya ini baru keluar dari rumah sakit.
Gue langsung kaget, hah, virusnya? Nggak apa-apa, nggak, aman. But in the last 24 hours, sejak hari Kamis lalu, Selasa lalu, saya ini sakit, terus udah gitu mesti pelayanan seger. Gitu. Terus abis pelayanan sakit lagi. Terus udah gitu mau pelayanan seger, terus udah itu sakit lagi. Nih hari ini nih lagi seger nih, ntar lihat abis ini bagaimana. Berdoalah buat saya bisa sembuh selama-lamanya, amin. In the last 24 hours, saya merasakan bahwa Tuhan itu mau pakai saya in my weakness. Because in my weakness, He is strong. Saya gak pernah alami ini sebelumnya. Tapi sama-sama kok jadi saya semangat. Tadinya saya lemes banget kesini. Jujur. Tuh. Bukan saya yang malas, enggak. But somehow my physical condition is not top shape. But my spirit is something else. Ini itu yang saya alami in the last 24 hours. Dan saya ingin setiap dari kita bisa mengalami Tuhan hal-hal yang baru. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa His mercies are new every morning. Kasih anugerah Tuhan baru setiap pagi. Saya gak ingin untuk kita cuma hanya mendengar ini. Tapi kita bisa merasakan ini, mengalami ini. Setiap pagi, the moment you wake up, you say thank you Lord for your mercy. Because your mercies are new every morning. LED jangan rusak, saya gak mau ganti. Gak apa-apa kan, aman kan ya? Because I want all of us to experience God's mercy every morning. Jangan lewatkan setiap pagi sebelum kalian sebelum kalian keluar rumah tanpa merasakan kasih anugerah Tuhan. Teman-teman yang pelayanan sebelum kalian naik ke atas panggung ini, rasakan kasih anugerah Tuhan sebelum kalian keluar dari kamar. Sebelum kalian keluar dari kos-kosan. Sebelum kalian keluar dari ranjang, rasakan kasih Tuhan itu setiap pagi. Because His mercies are new every morning. Sehingga kita bisa mengalami Tuhan secara baru setiap pagi. Jangan pakai pengalaman-pengalaman yang lama. Karena ada pengalaman-pengalaman yang baru yang akan kau alami. Mengucap syukur akan perubahan yang terjadi. Mengucap syukur akan surprises demi surprises yang terjadi. Karena in the midst of those surprises, His mercies are new. In the midst of every conditions, you're going to experience the love in a different way. You're going to experience His power in a different way. Airnya tumpah, mohon maaf. Aduh, udah diinjek-injek terus dia itu kena air. Mohon maaf. The same God, Tuhan yang sama, may not mean the same ways. Tuhan yang sama, belum tentu caranya sama. Orang Israel mikir dengan cara yang dulu, mereka bisa mematahkan masalah yang baru. Orang Israel mikir cara mereka menang dulu bisa dipakai cara menang sekarang. Ibaratnya tau gak apa? Aduh, kalah nih. Bawa tabut perjanjian. Jadinya tabut perjanjian itu, aduh mohon maaf kata kalau saya ngomong ini karena ini sedikit kasar. Tapi ini sejujurnya yang saya anggap ini salah. Mereka nganggap tabut perjanjian itu kayak jimat, tau kayak jimat. Kayak jimat. As long as gue ada tabut perjanjian itu, pokoknya pasti menang karena ada tabutnya. Fokusnya bukan di Tuhannya, fokusnya di tabutnya. Wah, nih. Lu orang bolehlah pakai salib. Sorry ya, boleh ya pakai salib ya. But it doesn't mean that you're a follower of Christ, you know, kalau kalian pakai salib. Relics, benda apapun, tidak bisa menggantikan posisi Tuhan. Tuhan tetap Tuhan. Kalau kamu mau cari kemenangan, cari pengalaman yang baru, cari Tuhan yang ngasih pengalaman. Bukan reliknya, bukan bendanya. Tapi cari Tuhannya, cari Tuhannya. Sehingga yang kita bisa alami itu sesuatu yang fresh dari Tuhannya, dari sumbernya. Because I believe that in every new challenge, a new experience of God awaits. Pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan, itu akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Challenge are like your monthly exams. You have to go through it.
Sometimes it feels like a new test. Tetapi di dalam tes yang baru ini, you learn something new about yourself. Maybe mungkin saat ini engkau lebih bergantung kepada Tuhan dari sebelumnya. Tuhan kan gak stagnan ya, Tuhan gak berhenti, tapi Tuhan itu hidup. He is moving, He's always moving in our midst. Even though kita berasa bahwa dia itu gak ngapa-ngapain, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu selalu mengerjakan sesuatu buat kita. And as I was preparing this, somehow I wrote this buat teman-teman di tempat ini sebagai doa saya. Bagi teman-teman di sini yang mengalami sakit, hurt in any way, gak bisa ngelepasin hal masa lalu, aku berdoa akan ada a new experience of restoration in Jesus' mighty name. Bagi teman-teman di sini yang mengalami guilt, salah, rasa salah, condemn terus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, there will be a new experience of freedom in Jesus' mighty name. Kalau di sini mengalami sesuatu hal yang sulit di dalam keluarga, kondisi keluarga, the word keuangan comes to my mind. Aku berdoa pada hari ini akan ada sesuatu hal yang baru yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu dalam nama Tuhan Yesus. Yesaya 43:18-19 mengatakan begini, jangan ingatlah hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kau mengetahuinya? Yang aku hendak membuat jalan di padang gurun dan di sungai-sungai di padang belantara. Siapa yang mau mengalami Tuhan secara baru pada siang hari ini? You know, kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang pernah mengalami Tuhan sebelumnya, sebagai orang-orang yang diselamatkan, yang mengalami kasih mula-mula, yang mengenal Tuhan mungkin sejak kita kecil, dan kita sudah mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita tahu kita diselamatkan. The journey and experience with God itu gak berhenti pada saat itu, tetapi terus berjalan sampai akhir hidup kita. And this is my prayer. Receiving Christ is the change that I need to experience God every day. Buat teman-teman di sini yang belum pernah mengalami Tuhan secara pribadi, if you need to receive Him as your personal Savior for the first time in your life, today might be the day for you. Karena sejak hari itu, sejak keputusan itu, kau akan mengalami Tuhan setiap hari in a different way. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan bersama-sama. Every day is a new experience with God. Setiap hari adalah sebuah pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. And you will use these challenges in life to experience God over and over and over again. Hal yang kedua, saya boleh minta tuh tim praise and worship bisa naik ke atas. A new challenge requires a trusting heart and mind. Hal yang perubahan terjadi, situasi yang di luar kondisi terjadi, membutuhkan hati yang percaya kepada Dia dan pikiran yang benar-benar bergantung kepada Tuhan. Karena fear, tadi saya katakan salah satu penghambat untuk kita bisa berubah adalah fear. Fear is driven with a clouded mind and a restless hearts. Ketakutan itu didorong sama pikiran yang terpolusi dan hati yang kurang percaya. Pikiran yang terpolusi dan hati yang kurang percaya. There are many moments in my life di mana my mind, I let myself, bahasa begitu, I let my mind being clouded. Itu kita yang mengizinkan loh. Kita juga mengizinkan untuk firman Tuhan berbicara, kita pun juga mengizinkan untuk pikiran kita juga terpolusi. Kita mengizinkan untuk hati kita percaya, atau kita mengizinkan untuk hati kita gak percaya. That's our decision. Nah ini aku berdoa, in the midst of all challenges, aku berdoa untuk kita bisa membuat keputusan yang benar, untuk kita kembali percaya kepada Tuhan, dan menyerahkan semua pikiran kita kepada Dia. Sehingga caranya yang baru, waktunya yang tepat, kasihnya yang begitu besar, kita bisa alami dengan cara yang baru, dengan pengalaman yang baru. Anak saya yang ketiga suka banget yang namanya Hot Wheels. Puji Tuhan murah. Ya kalau suka Tamiya kan berapa ya gue ya. Untung murah lah, di bawah 30.000. Oke lah.
nasi rames 1 biji, oke nggak apa-apa. Kita udah beliin mobil yang baru, bagus nih, baru dimainin nih. Berkali-kali dimainin, udah segala macam-macam. Semalam kita pergi ke salah satu mall dekat sini. Ada pameran Hot Wheels. Langsung dia ngambil yang baru, yang baru. Udah gitu dia ambil yang bannya gede. Dia bilang, I don't have this tire, dia bilang gitu. Ya beli bannya aja, gak usah beli mobilnya. Kenapa mesti beli mobilnya? Murah kan paling belannya doang. Gak bisa, daddy comes with it. Langsung dia beli, dia gak even nanya sama dedinya. Dia langsung kasih ke maminya disuruh pergi ke register. Hebat, itu emang orang bisnis kayak yang ketiga ini. Disuruh maminya ke tempat ke register dan maminya bayar. Dikasih lihat, daddy. Dia kasih gitu. You know what happened at home? Yang di rumah? Yang lain gak dibuka. Yang lain gak dipegang. Yang dipegang mobil yang ini, terus yang baru terus. Dia let go yang lama, dan dia pegangin yang baru terus. Dan saya percaya kalau kita bawa ke mall yang sama nanti malam nih, mobil yang tadi bannya gede, pasti akan ditinggal, dia pasti akan ambil mobil yang baru. Seringkali kita masih pegangin yang lama terus. Tapi Tuhan mau kasih yang baru. Maukah kita percaya kepada Dia? Maukah kita menyerahkan yang lama kepada Dia? Sehingga yang baru pas kita dapat, kita benar-benar mengatakan Tuhan terima kasih akan hal yang baru ini. Mungkin sesuatu yang di luar kepala, mungkin sesuatu yang di luar pikiran. Tetapi aku percaya bahwa yang terbaik ada buat saya. Mungkin ada sesuatu hal yang kalian harus lepaskan. Teman-teman yang lagi pacaran sekarang. Aduh gak enak gue ngomongnya. Engkau tahu tuh toxic. Engkau tahu tuh gak bener. Mau di let go terus lu ngomong, ntar kalau gak ada yang mau ngomong gue lagi gimana? Gue udah umur segini. Saya dulu, masa cerita sih depan istri saya. Saya sebelum sama ketemu istri saya yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus dan menjadi teman hidup saya sampai sekarang ini. Baru nanti di bulan Mei kita 14 tahun menikah. Saya janji bahwa dia, we're going to Sydney, we're going to your city. Tapi sebelum Jessica ada yang lain. Gue ngomong madusin aja ya. Jadi sebelum Jessica ada yang lain. And kita, kenapa kesini sih? Kita menjalin hubungan selama 5 tahun waktu itu. And I knew that she's not the one lah, I knew that she's not the one. Tapi 5 tahun kan investasi yang lama ya. Hah? Belum ROI-nya belum dapat gitu. Investasinya kan udah lama itu kan. How many birthdays tuh? Birthday udah 5 kali ya kan. Anniversary 5 kali, belum Valentine. Terus belum apalagi Natal, belum Thanksgiving. Itu uang semua kan keluar tuh kan. Sudah gitu belum spend waktu buat orang tuanya, belum apa. Itu kan investasi tuh untuk masa depan kita. Gitu. Saya sih, masa depan saya. Gitu. Terus saya mikir, but I knew that she's not the one. I knew that this relationship is toxic. I knew that I have to break her off. Cuman pikirannya gitu, gimana ya, gak ada mau sama gue lagi. Udah begini tampangnya. Dulu gak kayak gini, rambutnya dulu panjang. Terus udah gitu, kok Enggak bro, jelek bro, asli bro, gue jelek banget. Terus udah gitu, saya 120 kilo, kira-kira 100, ya hampir 120 kilo gitu. Kemana-mana pakai celana pendek sendal jepit gitu. Ketemu dia juga, celana jepit. And I was like, siapa mau gue kayak begini, gak apa-apa. But I learned to let go. Kalau saya nggak let go, saya nggak ketemu sama yang namanya Bella di tempat ini. Jessica sih namanya, cuman kan ya nama Disney-nya kan Bella. Saya nggak karena saya Beast Beauty and the nggak ada yang ngerti ya. Aduh susah ya ngejok di sini. Beast, Beauty Beast, ya Beauty Beast. Nggak bakal ketemu kan sama this beautiful princess of mine, who is now my wife. Yang diuji selama 8 tahun kita pacaran dan akhirnya kita menikah. Lama pacaran 8 tahun. Teman-teman sih mau mulai pacaran, jangan lama-lama lah. 8 tahun tuh lama loh, bener loh, lama. I learn to let go. And I learn to trust God. Trusting itu rezeki juga kan.
takut. Let go tuh risky, trustnya juga takut. But remember, perfect love casts all fears. Perfect love casts all fears. Di momen dimana kita takut, di momen dimana kita merasakan kita sendiri, apakah engkau tahu bahwa Tuhan ada di sana? Di momen dimana kita merasa bahwa Tuhan ini kayaknya gak bisa, apakah engkau tahu bahwa Tuhan itu di sana? Yeremia 23 ayat 23 mengatakan begini, I am a God who is everywhere, not in one place only. No one can hide where I cannot see them. Do you not know that I am everywhere in heaven and on earth? Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. And if God is everywhere, He is easy to be found. Then if God is near us, then whom shall I fear? Whom shall I fear? Dan yang terakhir ada beberapa step yang saya ingin untuk kita bisa ambil bagaimana kita bisa surrender kepada Tuhan. Surrender our clouded mind and our restless hearts. Yang pertama, ketika kita dihadapkan kepada sebuah perubahan atau change, it is good for us to just step away from it for a moment. Karena terkadang kita suka mau ubek-ubek sendiri gitu. Step away, step away, step away. Dan ketika kita step away, fokus kita jangan kepada masalahnya, bukan jangan perubahannya, fokus kita kembalikan kepada Tuhan. Dan setelah itu kita mulai mengucap syukur, give thanks akan semua perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu selalu baik dan baik adanya. Dan kuasa Tuhan tuh gak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan setelah itu kalian berdoa, say a prayer of surrender. Berserah kepada Dia. Berserah kepada Dia. And this is what I always do. Ketika setelah kita berserah, wait on Him. Diam, wait on Him. Wait on Him, be still, wait on Him. And believe fully, percaya secara penuh, and close it with an amen. Hal yang sangat praktikal yang saya lakukan secara pribadi ketika saya dihadapkan kepada sebuah perubahan. Step away, focus on God, give thanks, say a prayer of surrender, wait on Him, believe truly, dan pada akhirnya close it with an amen. Change is inevitable. Perubahan itu pasti terjadi. Tetapi di tengah-tengah perubahan mau gak kita experience God all over again? Di tengah perubahan mau gak kita percaya kepada Dia all over again? Di tengah semua hal-hal yang terjadi mau gak kita experience and trust God all over again? And if you do, boleh kita bagi bersama-sama. 1, 2, 3. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. ku ingin Bersekutu denganmu, oh, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. sungguh indah. Indah bersamamu. Saya ku ingin selalu Bersekutu denganmu, menikmati nikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dan
Teman-teman di sini yang sedang mengalami begitu banyak perubahan atau kondisi yang di luar dari akal, di luar dari ekspektasi, di luar dari timing yang mungkin kita nggak expect. Dan ketika kamu mendengarkan firman yang mengatakan, Tuhan, terima kasih. Tuhan, ajarku untuk bisa mengalami kasih Tuhan lebih lagi. Dan ajarku untuk aku bisa percaya Engkau lebih lagi. If that is your prayer this afternoon, boleh angkat tangan tinggi-tinggi di atas kepala, and I want to pray for you. Bapak, aku berdoa untuk teman-teman di tempat ini, Tuhan. Aku berdoa untuk hati yang berserah kepada Tuhan. Aku berdoa untuk hati yang bergantung kepada Tuhan. Aku berdoa untuk pikiran yang jernih, yang diisi oleh firman-Mu. Dan aku berdoa pada saat ini untuk hati yang mengucap syukur di setiap kondisi. Karena Engkau adalah Tuhan yang begitu baik dan penuh dengan kuasa. Bapak, aku berdoa pada saat ini untuk pengalaman yang baru bersama dengan Engkau. Pengalaman yang baru, pengalaman kasih yang baru, pengalaman kuasa yang baru, pengalaman demi pengalaman kasih setiamu yang baru di setiap pribadi demi pribadi, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam segala hubungan yang sedang dijalin, di dalam pelayanan pun aku berdoa pengalaman yang baru bersama dengan Engkau yang kami mau. Dan Bapak, aku berdoa Tuhan, baik kami yang sedang menunggu jawaban, menunggu breakthrough, in the midst of this waiting, ajar kami untuk selalu berserah dan percaya kepada Tuhan. Dan kami selalu percaya bahwa caramu, rencanamu, dan tujuan dari Engkau adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sedang menunggu mujizat. Aku berdoa mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang menunggu kesembuhan, aku berdoa kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang menunggu breakthrough terjadi dalam nama Tuhan Yesus. But in the midst of this waiting, aku berdoa Tuhan untuk hati yang selalu percaya dan berserah kepada Engkau, dan jiwa yang selalu ingin dekat dengan Engkau. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Let's sing this again. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Segala sesuatunya bisa berubah Tuhan, tapi Engkau tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Kami berdoa di masa emas ini Tuhan, di masa dewasa muda ini, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang piawai beradaptasi, piawai untuk menaruh pengharapan kami di dalam Engkau, karena hanya Engkau yang tidak berubah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu membangun, mengingatkan, mempersiapkan bahkan, supaya kami hidup berkemenangan di dalam Engkau. Kami membawakan Tuhan hamba-Mu, Joshua dan Jessica, dan juga anak-anak mereka Tuhan, Geraldine, Jared, Jensen Tuhan. Kami berdoa, kami mengucapkan berkat atas hidup mereka, supaya Tuhan bawa mereka lebih lagi di dalam pengurapan yang dahsyat Tuhan, memasuki dimensi yang baru. Semakin hari semakin memberkati banyak jiwa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami juga tidak lupa mendoakan gereja kami GBBRJ. Kami doakan pemimpin-pemimpin kami, supaya Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Keluarga mereka Tuhan jaga. Semakin hari Tuhan mereka semakin peka akan tuntunan Engkau Tuhan. Dan kami berdoa untuk 2PM juga Tuhan, untuk komunitas dewasa muda di tempat ini. Semakin hari kami boleh semakin berkenan di hadapan Engkau, berkemenangan. Semakin hari semakin mengenal dan mengalami Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu.
Dan pulanglah, terima berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang menjemput kedua kali di awan-awan yang permai. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu. God bless you. See you next week. Enjoy Coffee Lunch.